Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Bab 86. Sudah selesai? Apa maksudmu? Serang Tatiana berang. Pertanyaan ambigu Amira yang diucapkannya dengan intonasi tenang membuatnya tak nyaman. Sudah selesai bicara omong kosongnya? Kalau sudah selesai, kami pamit undur diri. Semua ucapanmu membuat kami ingin tertawa, tapi karena ada aturan normal, kami menahannya untuk membuatmu merasa dihargai. Amira tersenyum tulus dan segera membelitkan lengannya di lengan Diana. Tanpa adegan tabrak-menabrak bahu yang sudah Diana perkirakan, Amira meninggalkan Tatiana di lorong rumah sakit. Tadi itu keren sekali, astaga, komentar Diana antusias. Aku pikir kamu terhasut omongannya. Tentu saja tidak, dia hanya perempuan yang banyak bicara, dan banyak bicara biasanya penuh omong kosong. Timpal Amira meringis. Kamu bawa mobil di? Tanya Radian di depan. Pintu mobil penumpang sudah lelaki itu buka untuk Amira. Diana mengangguk. Yep, aku akan naik mobilku sendiri. Amira memastikan punggung Amira sudah masuk ke mobilnya sebelum memasuki pintu yang sudah Radian buka untuknya. Terima kasih, Rat. Apapun untukmu, sayang. Timpal Radian membuat pipi Amira bersemu. Bagaimana sekolahmu, Raf? Tanya Amira menatap putranya yang duduk di jok depan dengan seragam merah putih. Tidak pernah berubah, selalu membosankan, jawab Araf datar. Amira memutar bola mata. Let's go home. Mobil merayap meninggalkan wilayah rumah sakit. Amira mengeluarkan ponsel dan langsung memasuki aplikasi media sosial. Perempuan itu butuh asupan berita terkini. Berita semacam itu selalu bisa menjadi otak Amira yang seharian suntuk dan membosankan. Pandangan Amira terpaku pada gambar salah satu akun yang dia temui, akun yang dia follow untuk menunjang karirnya sebagai sekretaris. Mendadak dia diingatkan. Oh iya, Rat, kamu pernah bilang aku boleh kerja lagi nanti. Apa sekarang sudah boleh? Radian menoleh pada Amira tanpa ekspresi. Jangan dulu, Mir. Bukanlah semuanya sudah berjalan normal. Lagi pula, aku kan kerja di kantormu juga. Aku tidak bakalan jauh dari pengawasanmu. Semuanya belum tentu normal, Mir. Sebaiknya nanti saja, potong Radian tegas. Rahang lelaki itu mengeras karena menahan amarah. Radian paling tidak suka perhatiannya diabaikan oleh orang lain. Dia melarang Amira untuk bekerja bukan tanpa alasan. Ini demi kebaikan Amira sendiri, bukan untuk kebaikan Radian sepihak. Tapi Rat, aku bakalan mati kebosanan. Kalimat Amira belum rampung, namun kembali dipotong secara tajam, tegas dan penuh peringatan. Aku bilang tidak ya tidak, Amira. Jangan jadi keras kepala. Dengarkan ucapanku. Ini bukan semata atas keinginanku.
Ini demi kebaikanmu juga. Amira menipiskan bibirnya, tidak berani melirik Araf yang dirasakannya sedang meliriknya. Dia malu, dimarahi Radian di depan putranya sendiri. Mama mau membantu Om Radian bukan tanpa sebab, tanpa diduga. Araf angkat bicara ke dalam pembicaraan ayah ibunya. Bukan cuma mencari kegiatan karena bosan. Mama sebenarnya ingin membantu Om di kantor. Radian menipiskan bibirnya, melirik putranya. Tapi dia itu seperti daging segar di kandang serigala. Kalau aku biarkan keluar, musuhku banyak di luar sana, Raf, dan mereka lebih suka melukai ibumu dibanding diriku sendiri. Tapi kan ada kamu, Rat, pujuk Amira cemberut. Bukankah lebih aman di sampingmu dibanding di apartemen sendirian? Sudah, Amir, ayolah Radian. Rengek Amira. Seperti kata Araf, aku bekerja juga untuk membantumu. Radian mengulirkan kedua bola matanya ke sana kemari, seperti bimbang. Ya, Rat? Ya? 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 Aku juga bisa menjaga diri sekarang. Buktinya, ular itu aku bunuh kan? Boleh ya, Rat? Radian tahu dia sudah jadi budak cinta ketika mengangguk. Sial, kapan sih Radian bisa berdiri tegas di atas pendapatnya sendiri? Tapi bagaimana bisa Radian mengalah pada perempuan yang ia cintai setengah mati ini? Sudah 1 minggu, Amira kembali ke kantor, kembali mendampingi Radian sebagai seorang sekretaris. Hal yang paling ditakutkan Amira untungnya tidak terjadi. Amira takut dirinya dan Radian tidak bisa profesional. Kedekatan mereka sudah sangat intens sekarang. Amira pikir hal ini bisa mempengaruhi kekredibilan dirinya sebagai sekretaris. Namun hal itu tak terjadi. Radian memperlakukannya seperti seorang sekretaris, memarahinya jika telat mengingatkan jadwal rapat, dan tetap menjadikan Amira kacung kantor dengan membebani tugas office boy berupa meracik kopi. Capek. Radian mendongak, bibirnya menipis. Aku sedang berusaha merebut investor Yunsi. Perusahaan lelaki brengsek itu mulai dari gara-gara dengan mengusik MBS Group. Ucapan penuh emosi Radian dengan raut muka tegang membuat Amira mengerti. Lelaki dan ambisi mereka kadang menghancurkan. Amira jadi ingat misinya kembali. Bekerja adalah untuk membantu Radian menyelesaikan semua konfrontasi. Maka dengan tangan lembut seorang perempuan, Amira elus kedua bahu lebar Radian. Tanpa kata, perempuan yang memakai celana bahan itu memijit bahu Radian. Terima kasih, Mir, ucap Radian tulus. Tangan kecil halus Amira sebenarnya tidak terlalu meringankan beban berat yang Radian pikul. Namun dengan ketulusan perempuan itu saja Radian sudah merasa terhibur. Mau aku buatkan coklat? Radian mendelik. Aku tidak suka coklat. Coklat bagus untuk memperbaiki mood, kata Amira tersenyum. Aku tahu sesuatu yang bisa memperbaiki moodku, cetus Radian, mengulum senyum. Apa? Your kiss, jawab Radian menyeringai. Amira spontan memukul bahu Radian. Au, sakit, Mir.
Jangan mesum, makanya. Aku bicara fakta, bela Radian dengan mimik serius. Tapi ini di kantor. Kalau di apartemen berarti boleh. Kedua alis lelaki itu naik turun menunggu jawaban dari Amira. Sayangnya, Amira malah berjalan menjauh tanpa menjawab pertanyaan Radian, membuat Radian mencepik ketawa dan kecewa. Aku buatin kamu kopi deh, beban kerja yang berat membuat otak kamu konslet. Amira membuka pintu kaca ruangan Radian dengan segelas kopi hitam, mengeluarkan aroma khas, menutup pintu dengan ujung sepatu. Siapa yang menelepon? Tanya Amira, melirik ponsel Radian yang berbunyi. Radian terlihat terganggu dengan suara panggilan itu, namun tidak kunjung mengangkat telepon itu. Kenapa tidak diangkat? Radian bungkam 1000 bahasa. Amira mengerti posisinya tidak dibutuhkan. Ada kalanya seorang butuh waktu sendiri. Ini saatnya Amira undur diri, membiarkan Radian mencerna sendiri rasa geramnya. Kopinya di sini ya, Rat. Ponsel Radian yang diam kini berdering lagi. Tiba-tiba Radian mengambil ponselnya tersebut dan melemparkannya ke ujung ruangan. Bunyi pecahan layar menyapa pendengaran Amira. Amira sampai tersentak kaget. Sialan. Amira simpan kopi di atas meja Radian, lalu berderap mengambil ponsel. Layarnya retak semua. Tanpa kata, Amira segera menghampiri Radian dan mengelus lengan lelaki itu dengan gerakan naik dan turun. Melihat kesabaran Amira dalam menghadapi kemarahannya, perlahan membuat Radian menyurutkan sedikit rasa geramnya. Itu ayahku dan Mawardi. Aku tidak tahu kenapa mereka menghubungiku, tapi aku tidak mau mengangkatnya. Gerakan elusan Amira bertambah cepat. Tolong kosongkan jadwal besok pagi, Mir. Aku ada jadwal bertemu dengan Herman. Apakah cinta Radian dan Amira akan semakin berkembang dengan indah seperti bunga sakura yang bermekaran, atau malah terhadang oleh badai besar yang masih menanti mereka di depan?